Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan menemukan bahwa Sen Subing, Sen Suzhen dan dirinya sendiri juga berada di alam Ascension tingkat ketiga. Tuoba Yingying, Nangong Yukin, Xianer, Meng Yi, Xiao, dan Zian adalah level kedua dari alam Ascension. Tan Yun berpikir bahwa mereka semua mampu melompati tantangan, jadi dia mengangguk berat, dan berkata, kalian semua memasuki lantai 12 menara suci, ucap dari Tan Yun. Beberapa wanita lepas landas dan terbang ke lantai 12. Begitu Tan Yun memikirkannya, menara suci yang indah itu naik ke langit, berubah menjadi seukuran sebutir beras, dan masuk ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun segera memeriksa kekuatan binatang buas di menara. Apa yang membuat Tan Yun yakin adalah bahwa dia menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga telah memasuki tahap dewasa tingkat ke-10 dari tahap pertumbuhan tingkat ke-10. Singa naga emas, dan naga iblis telah memasuki tahap pertumbuhan tingkat ke-10 bersama-sama. Raja beruang naga Tianluo adalah yang pertama dipromosikan ke tahap bayi tingkat ke-10. Saat berikutnya, suara Tan Yun terdengar dari telinga binatang buas di menara, dalam 1,5 hari, aku akan membawamu ke kota Wang Yue. Pada saat itu, kera tua, lelaki besar, naga iblis, Raja beruang Tianluo Long, bersiaplah untuk pertempuran, dan Raja klan lainnya, alamnya terlalu rendah, tetap di menara suci untuk berkultivasi dengan jujur, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memandang Tan Feng, membungkuk dan berkata, Ayah, Anda memberitahu ayah mertua Su untuk membiarkannya bertindak sebagai raja, dan apapun yang terjadi, jangan buka pintu alam rahasia. Dan juga, jika anak ini kembali, aku akan kembali dengan Su Bing dan yang lainnya. Kalau tidak, jika dia melihat anak ini kembali sendirian selama periode itu pasti seseorang yang berpura-pura menjadi anak ini, dan jangan pernah membuka pintu alam rahasia, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Tan Feng berkata, oke, aku akan memberitahu mertuamu, Yuner, kamu harus memperhatikan keselamatan, ucap dari Tan Feng. Baiklah, ketika Tan Yun hendak pergi setelah selesai berbicara, Tuoba Yingying tiba-tiba berkata, Tuan, lihat, ada gambar lain di batu pengingat jiwa, ucap dari Tuoba Yingying. Tan Yun melihatnya, dan melihat seorang pria parubaya berjubah kerajaan di gambar itu, muncul di depan Ding Xuya dengan hormat seperti anjing, dan dia tidak tahu apa mengatakan apa. Setelah melihat orang ini, kemarahan Tan Yun memuncak. Karena Tan Yun Master Sekte Huang Fu Shengzong, dia tahu bahwa pria parubaya ini tidak lain adalah Tuan Suci Huang Fu saat ini. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Suci Huang Fu, mereka membunuh orang-orang di kota Wang Yue, tetapi Anda seperti anjing, menyanjung binatang buas ini. Sebelum Anda mengirim mata-mata untuk menyusup ke Sekte Suci Huang Fu sekarang saya memiliki kebencian baru denganmu dan kebencian lama, mari kita selesaikan bersama, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya, dia terbang keluar dari Tanah Suci. Setengah jam kemudian, Tan Yun terbang ke Tanah Suci Klan Feng. Alam suci ini adalah tempat Tan Yun membuat klan Feng untuk sementara menghuni alam rahasia Huang Fu. Tan Yun berdiri di udara, kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh alam rahasia, dan suaranya bergema dari setiap inci area itu, semua tetua klan Feng segera keluar, ucap dari Tan Yun. Tidak lama kemudian, Feng Tianlun Uang sudah di tingkat ketiga dari alam Ascension, memimpin tetua pertama Feng Zhuangru dan 12 tetua lainnya, dan ditangguhkan di depan Tan Yun. Di antara 12 tetua,
Feng Zhuangru dan Feng Tianlun berada di tingkat ketiga dari alam Ascension, dan 11 lainnya berada di alam roh. Feng Tianlun yang awalnya tersenyum, menatap Tan Yun dengan mata merah dan tatapan membunuh, dan segera, hatinya membeku, dan dengan hormat berkata, Master Sekte Tan, saya tidak tahu di mana saya melakukan kesalahan untuk membuat Anda begitu marah, ucap dari Feng Tianlun. Iya, Master Sekte, ucap dari para tetua berhati-hati. Ayah. Pada saat ini, Feng Qingcheng, yang sudah berada di alam roh tingkat ke-9, sedang berburu dengan gaun hitam, terbang di belakang Feng Tianlun, menatap Tan Yun, wajahnya penuh kecemasan, dan giginya penuh kecemasan. Qingcheng berkata dengan cemas, Tan Yun, ada apa? Jika ayahku melakukan sesuatu yang salah, tolong jangan lakukan ini, kau tahu, ucap dari Feng Qingcheng. Tan Yun berkata, Qingcheng, dan Patriark Feng, jangan terlalu banyak berpikir, saya datang ke sini hari ini untuk menghormati janji yang saya buat kepada Anda, ucap dari Tan Yun. Semua orang menghela nafas lega, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dilakukan Tan Yun, yang disebut janji itu. Feng Qingcheng mengerutkan bibir bawahnya, mengerutkan kening ringan. Tan Yun, janji apa, ucap dari Feng Qingcheng. Begitu Tan Yun memikirkannya, menara suci Linglong terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi 100 kaki tergantung di udara, berkata, Qingcheng, aku berjanji pada ayahmu sebelumnya bahwa ketika dinasti suci Huangfu dihancurkan, aku akan membiarkanmu klan Feng mengambil alih. Sekarang adalah waktunya untuk memenuhi janji, kamu sekarang memasuki lantai 12, dan aku akan mengambil alih dan menghancurkan dinasti suci Huangfu, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, dan 12 tetua merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Mereka gemetar karena kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa kembali ke tanah airnya. Ketika semua orang bersemangat, Feng Qingcheng, yang sangat bijaksana, mengambil langkah di udara, menatap Tan Yun dengan ekspresi melankolis, dan berkata dengan lembut, wajahmu jelek, apakah terjadi sesuatu, ucap dari Feng Qingcheng. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, waktu hampir habis, aku akan memberitahumu nanti dalam perjalanan ke dinasti suci Huangfu, ucap dari Tan Yun. Oke, Feng Qingcheng tidak mengatakan lebih banyak, dan segera menyapu menara suci lantai 12 dengan Feng Tianlun dan lainnya. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara suci Linglong, itu berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar dari alam rahasia Huangfu dengan kecepatan tinggi, sampai ke dinasti suci Huangfu, kota meteor, dan kota Wang Yue. Tan Yun sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk segera tiba di kota Wang Yue dan mengusir semua sangsi Zhongnan Xianshan yang tidak manusiawi. Dalam perjalanan, Tan Yun memberi tahu Feng Tianlun dan yang lainnya tentang segalanya, dan memberi tahu mereka bahwa ketika mereka mencapai kota Wang Yue, tidak ada seorang pun dari klan Feng yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran tanpa perintahnya. Karena kekuatan klan Feng terlalu rendah, mereka yang naik hingga 60% akan mati. Transmisi suara Feng Tianlun dengan alis horizontal dan garis vertikal. Master Sekte Tan, jika klan Feng saya menduduki dinasti suci Huangfu, jika pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan datang untuk berurusan dengan klan Feng saya, ini. Tanpa menunggu ucapan Feng Tianlun selesai, Tan Yun dengan tegas berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah aku membunuh sekelompok anjing tua di kota Wang Yue, aku akan segera membunuh Zhongnan Xianshan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Tianlun terkejut. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran antara Huangfu Shengzong dan Zhongnan Xianshan cepat atau lambat, tetapi dia tidak berharap itu datang begitu cepat, begitu tiba-tiba. Pada saat yang sama, Feng Tianlun sedikit bingung, karena Zhongnan Xianshan adalah kekuatan tertinggi di benua hukuman surga sejak zaman kuno. Tapi dia masih memilih untuk percaya bahwa sejak Tan Yun memutuskan untuk menyerang Zhongnan Xianshan,
dia setidaknya 80% yakin. Keesokan harinya, matahari terbenam seperti darah, dan kota bulan purnama. Pada saat ini, di luar rumah Tan yang hancur, 30.000 mayat tergeletak berdarah. Ada pria, wanita dan anak-anak di dalam mayat, yang sangat menyedihkan. Di belakang 30.000 mayat, lebih dari 350.000 penduduk kota Wang Yue menggigil dan berlutut di tanah. Melihat kerabat, teman, dan penduduk desa mereka terbunuh, mereka hanya bisa menangis diam-diam dengan wajah pucat, dan tidak berani mengangkat kepala atau menangis dengan keras. Dalam hati mereka tidak sabar untuk menebas 68 para pendukung Zhongnan Xianshan dengan 1000 pedang. Tetapi mereka tahu bahwa di depan kekuatan besar ini, mereka tidak hanya sekecil semut. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar Tan Yun bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua di tingkat ketujuh dari alam Ascension membungkuk kepada Ding Xuya yang wajahnya suram dan tidak pasti, dan berkata, "Wakil Komandan, menurut Anda apakah putra Tan Yun ini akan datang?" ucap dari lelaki tua itu. Ding Xuya mengguncangnya kepala, mengerutkan kening dan berkata, "Sejauh yang saya tahu dari orang lain, Tan Yun sangat penyayang, dan masuk akal bahwa dia harus datang. Namun, prestise Zhongnan Xianshan kami begitu besar sehingga saya khawatir dia akan tidak berani datang setelah mengetahui identitas kita," ucap dari Ding Xuya. "Wakil Komandan benar, Wakil Komandan, jika Tan Yun tidak datang, apakah kita benar-benar ingin membunuh semua penduduk kota ini?" ucap dari lelaki tua itu. "Itu wajar, itu hanya sekelompok semut, dan jika mereka mati, itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucap dari Ding Xuya. Mendengar itu, pria tua itu tersenyum meminta maaf, dan berkata, "Wakil Komandan benar, tetapi ada sesuatu yang saya tidak mengerti, saya tidak tahu harus berbuat mengatakannya atau tidak," ucap dari pria tua itu. "Bicaralah," kata Ding Xuya. Orang tua itu tampak bingung dan berkata, "Wakil Komandan, Anda adalah orang terkuat keempat di Gunung Abadi di Zhongnan, selain kepala, wakil kepala dan komandan ortodoks, Anda memiliki kekuatan paling besar. Tuan Istana Enam Surgawi telah menjatuhkan sanksi pada Anda, apa manfaat dari kepala, sehingga kepala dapat bekerja begitu keras untuk Istana Mendalam Enam Surga," ucap dari lelaki tua itu. Mendengar ini, pemberi sanksi lainnya juga memandang Ding Xuya dengan rasa ingin tahu. Ding Xuya memikirkannya dan berkata kepada semua orang, "Sebenarnya, ini bukan rahasia, Wakil Komandan memberitahuku, dan Anda juga bisa, dengarkan baik-baik, Tuan Istana Mendalam Enam Surgawi, bahwa selama Tan Yun ditangkap hidup-hidup, dia akan memberi kita pil Zhongnan Xianshan Yuhua," ucap dari Ding Xuya. Begitu kata-kata ini keluar, 67 pemberi sanksi, semua tampak terkejut sampai-sampai bersemangat, dan akhirnya bersemangat sampai gemetar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di tangan Master Istana dari Istana Mendalam Enam Surga, sebenarnya akan ada pil bulu yang hilang yang mereka impikan. Tidak ada keraguan bahwa pil Ascension memiliki godaan fatal bagi kultivator di alam Ascension. Di hati para pemberi sanksi, untuk mendapatkan pil Yuhua, bahkan jika semua orang di kota Mochizuki dibantai, selama Tan Yun tertarik, apa hubungan orang-orang ini dengan diri mereka sendiri? Jelas, para pemberi sanksi ini telah kehilangan keadilan paling dasar demi pil Yuhua, dan mereka telah kehilangan moral mereka, mereka tidak sebaik binatang buas. Setelah setengah hari, ketika Ding Xuya hendak memerintahkan para pemberi sanksi untuk membunuh 10.000 warga kota lainnya, tiba-tiba, wajah tuanya yang keriput meledak menjadi senyum gembira, tetapi dialah yang menemukan langit timur, dan sinar ungu melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, raungan yang mengejutkan mengguncang langit. "Ding Xuya, aku ada di sini. Jika Anda memiliki pendapat tentang aku, Zhongnan Xianshan, datang saja kepadaku. Anda membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu,
membunuh beberapa warga kota, apakah kamu itu masih manusia? Bahkan jika kamu mengancamku dengan mereka, maka kamu tidak dapat membunuh mereka, kamu bajingan tanpa kemanusiaan, bahkan jika kamu naik ke langit, kamu akan menjadi sampah dari benua hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, warga kota yang putus asa, memiliki secercah harapan dan emosi yang mendalam tersulut di hatinya. Mereka tidak bisa berhenti menangis. Beberapa orang yang pernah tumbuh bersama Tan Yun masih menjadi kultivator di alam embrio, tetapi sekarang mereka terlihat seperti berusia 60 tahun. Bukan seorang kultivator, tetapi sekarang dia memiliki rambut beruban dan berusia lebih dari 90 tahun. Anak-anak berusia 90 tahun yang seusia dengan Tan Yun ini, menundukkan kepala dan menangis, "Tuan Muda Tan, Anda kembali, wow. Tidak sayang bagi kita untuk mati dengan tulang tua, saya mohon selamatkan anak-anak di kota kami." "Iya, Tuan Tan." Sementara orang-orang tua menangis, orang-orang setengah baya menangis, "Paman Tan, kami semua tumbuh mendengarkan perbuatan Anda, tolong selamatkan kami." Pada saat ini, dari anak kecil hingga anak berusia 2 tahun yang baru mulai berbicara, mereka semua menangis, "Kakek Tan, tolong selamatkan kami. Kami sangat takut. Kami tidak ingin mati, wow. Kakek Tan, Ronger belum mau mati," seorang gadis muda menangis terseduh-seduh. Dari anak-anak yang baru belajar berjalan di kota Wang Yue hingga orang parubaya, di depan orang tua, mereka paling banyak mendengar tentang Tuan Muda keluarga Tan, dari kota Wang Yue hingga proses menjadi master sekte kuno, selangkah demi selangkah. Tidak ada keraguan bahwa orang yang paling mereka kagumi bukanlah master ziarah dari ziarah mereka sendiri, atau kekuatan legendaris lainnya, tetapi Tuan Muda keluarga Tan, yaitu Tan Yun. Wosh! Cahaya dan bayangan ungu melesat di atas Tan Mansion yang hancur, berubah menjadi Tan Yun dengan jubah ungu. "Tuan Tan, Paman Tan, Kakek Tan," 3 kata ini dilewatkan ke telinga Tan Yun, dan kemudian, Tan Yun melihat 30.000 mayat di bawah. Tan Yun tidak bisa menutup mata. Hati Tan Yun benar-benar sakit. Tan Yun tidak membunuh mereka, tapi mereka mati karena Tan Yun. Bagaimana hati Tan Yun tidak terluka? "Jangan takut, aku akan melindungimu, aku pasti akan melindungimu," ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun basah oleh air mata. Kata-kata Tan Yun tampaknya penuh dengan sifat iblis, dan itu tampaknya menjadi mantra untuk memurnikan ketakutan batin semua orang. Tiba-tiba, penduduk kota berhenti menangis. Tapi Tan Yun tahu bahwa kata-katanya bukan iblis, juga bukan kata-kata yang benar. Tapi orang-orang tua ini, percaya pada dirinya sendiri. Percaya pada diri sendiri begitu banyak. Hahaha, pada saat ini, Ding Xuya melirik Tan Yun dengan jijik, dan berkata, "Master Sekte Tan, akhirnya kita bertemu," ucap dari Ding Xuya. "Persetan dengan penyihir tua," ucap dari Tan Yun meraung. "Kamu memarahi wakil komandan lagi, apakah kamu percaya atau tidak? Aku akan membunuh semua orang di kampung halamanmu," ucap dari Ding Xuya. Kata-kata acuh tak acuh Ding Xuya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan dan tidak dapat disangkal. Nada bicara Tan Yun juga penuh dengan makna yang tidak diragukan lagi. "Ding Xuya, sudah kubilang, jika kau berani membunuh orang lain, aku tidak akan melepaskanmu, dan kabur sekarang. Dengan kata lain, jika mereka mati, kamu akan tetap mati dengan sesama penduduk desa. Jika Anda memilih antara mati, saya pasti akan memilih saya untuk hidup. Karena saya bisa membalas dendam hanya dengan hidup, jadi jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya," ucap dari Tan Yun. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun sedang dalam pertempuran psikologis dengan Ding Xuya. Ding Xuya berpikir bahwa dengan menangkap Tan Yun hidup-hidup, dia bisa mendapatkan pil Yuhua. Dia memilih untuk berkompromi, dan berkata dengan dingin, "Master Sekte Tan, wakil komandan hari ini mengundangmu ke sini, bukan untuk membunuhmu,
tetapi untuk mengundangmu ikut sampai akhir hari ke Gunung Nanxian. Jika Anda setuju, wakil komandan ini akan segera membebaskan semua warga kota. Jika Anda tidak setuju, maka wakil komandan ini akan membunuh mereka, dan bahkan jika wakil komandan ini pergi sampai akhir dari bumi, aku akan menangkapmu. Dan juga, wakil komandan ini mendengar bahwa tantangan lompatan katakmu luar biasa, dan kecepatanmu sangat cepat, tetapi kamu harus menyelamatkan dirimu dan bermain trik. Dengan wilayahmu, tentu saja kamu tidak dapat melihat wilayah wakil komandan ini, maka wakil komandan akan memberitahumu, wakil komandan ini adalah tingkat ke-8 dari alam Ascension. Dan wakil komandan ini mempermainkan di depan matamu, dan konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri, ucap dari Ding Xuya. Dari sudut pandang Ding Xuya, dengan tingkat ke-8 dari alam Ascension dan kekuatan untuk menantang tingkat ke-9 dari alam Ascension, akan mudah untuk berurusan dengan Tan Yun. Pada saat yang sama, Ding Xuya juga ingin Tan Yun memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, dan membawa semua yang disebut orang kuat Huang Fu Shengzong. Di dalam hatinya, hanya dengan dirinya sendiri, sebanyak apapun orang Huang Fu Shengzong yang datang, dia bisa membunuh sebanyak yang dia bisa. Pada saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan wajahnya, tetapi dia juga menimbangnya di dalam hatinya, penduduk kota ada di sini, begitu aku memulai perang dengan Ding Xuya dan yang lainnya, itu pasti akan mempengaruhi penduduk kota. Dan tubuh api Hongmeng belum dikultivasikan. Meskipun itu adalah tingkat ketiga dari alam Ascension, kekuatan jiwa hanya sebanding dengan tingkat ke-8 dari alam Ascension. Jika saya menggunakan mata ilahi Hongmeng, jika Ding Xuya dan 11 kekuatan alam Ascension tingkat 8 lainnya memiliki kekuatan tantangan lompatan, mereka pasti tidak akan diserang oleh saya, dan dikendalikan oleh teknik mata ilahi yang menyebabkan ular tertegun, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun menekan kemarahan di dalam hatinya, dan tidak boleh membiarkan kampung halamannya menjadi medan perang. Memikirkan hal ini, Tan Yun menatap Ding Xuya dengan keras kepala, penyihir tua, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di sini. Apa maksud Anda dengan membiarkan saya pergi ke Zhongnan Xianshan, ucap dari Tan Yun. Omong kosong, kamu hanya memiliki dua pilihan sekarang. Pertama, kamu dapat menangkap dirimu sendiri, dan wakil komandan akan segera menyelamatkan penduduk kota. Kedua, jika kamu tidak pergi, wakil komandan akan segera membantai semua penduduk kota, dan cobalah, bisakah kamu melarikan diri di bawah mata wakil komandan, ucap dari Ding Xuya. Setelah berbicara, Ding Xuya berkata dalam benaknya, tali abadi, ucap dari Ding Xuya. Tiba-tiba, tubuh hitam seperti ular berbisa muncul tali 10 kaki, tiba-tiba terbang keluar dari mulutnya, menembus kehampaan dalam sekejap, dan mengikat Tan Yun. Selama seluruh proses, Tan Yun tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Apakah ini benar? Tidak, tentu saja tidak. Karena saat seikat kabel abadi terbang keluar dari mulut Ding Xuya, Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa itu adalah senjata abadi. Dalam hati Ding Xuya, Tan Yun diikat oleh senjata abadi terbaik, sehingga sulit untuk terbang. Orang tua, ayo buat kamu bangga sekarang, dan setelah itu akan menjadi kematianmu, ucap dari Tan Yun tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Dengan kekuatan fisiknya, dia bisa mematahkan ikatan abadi dengan sedikit usaha. Setelah mencibir, Tan Yun berpura-pura tidak bisa melepaskan diri, dan meraung, sekarang Master Sekte ini pergi bersamamu, kamu harus memenuhi janjimu dan membiarkan penduduk kota pergi, ucap dari Tan Yun. Gu Xiansu mengambil Tan Yun dan terbang di depan dari Ding Xuya. Bang! Ding Xuya dengan lembut memukul dada Tan Yun. Tan Yun memaksa dirinya untuk mengeluarkan seteguk darah, membuat wajahnya sedikit pucat. Semut yang rentan, ucap dari Ding Xuya memegang Tan Yun yang terikat di tangan kirinya, melihat kembali ke penduduk kota, dan berkata dengan ringan,
wakil komandan ini penting, kamu bisa keluar sekarang, ucap dari Ding Suya. Semua orang bangun, mereka memandang Tan Yun dan pergi dengan air mata syukur. Ketika penduduk kota ingin mengatakan sesuatu, suara penghiburan Tan Yun terdengar dari benak penduduk kota, kalian tidak perlu khawatir tentang aku, dan juga, kamu bisa menungguku kembali dengan damai di rumahmu sendiri. Dan aku akan membawa kembali semua binatang buas yang membunuh tanpa berkedip mata, sehingga Anda dapat melampiaskan kemarahan Anda, ucap dari Tan Yun. Penduduk kota bangkit tanpa sepatah kata pun, mengambil 30.000 mayat, berbalik dan melihat kembali ke Tan Yun 3 kali, sampai mereka menghilang ke arah vertikal dan horizontal sudut-sudut jalan yang terhuyung-huyung. Wakil Komandan Ding, selamat, 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 Anda menangkap Tan Yun, ucap dari Tuan Suci Huangfu. Dengan suara hormat, pada saat berikutnya, Tuan Suci Huangfu, mengenakan jubah kerajaan, turun dari langit, menggantung di udara di depan Ding Suya. Baiklah, Ding Suya memandang Tuan Suci Huangfu, dan berkata dengan ringan, apakah Anda membawa sesuatu, ucap dari Ding Suya. Bawa, ucap dari Tuan Suci Huangfu berbalik dan memberikan 3 cincin penyimpanan sup Zunqi berkualitas tinggi di tangannya kepada Ding Suya dengan hormat. Setelah Ding Suya menerima cincin penyimpanan dengan sangat puas, dia berkata dengan ringan, jangan khawatir, 5 kultivator dari alam kenaikan keluarga Ding saya tidak dalam kapasitas pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan untuk melindungi dinasti suci Huangfu Anda, tetapi di kapasitas keluarga Ding saya, akan melindungi dinasti Huangfu Anda dan tidak dianeksasi oleh dinasti Tangzun. Dan juga, saya, keluarga Ding yang kuat, hanya bertanggung jawab untuk melindungi dinasti Huangfu Anda selama 100 tahun. Selama 100 tahun, siapapun berani menyinggung dinasti Huangfu Anda akan dibunuh tanpa ampun, tetapi saya tidak akan pernah membantu Anda dinasti suci Huangfu, meninggalkan wilayah dinasti suci Huangfu dan menyerang pasukan lain, mengerti, ucap dari Ding Suya. Mendengar ini, ketika Tuan Suci Huangfu mengangguk dan membungkuk dengan tergesa-gesa, melihat Ding Suya memimpin Tan Yun untuk pergi, Tuan Suci Huangfu buru-buru berkata, Wakil Komandan Ding sebentar, tunggu sebentar, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Tan Yun, ucap dari Tuan Suci Huangfu. Setelah itu, Tuan Suci Huangfu melihat Tan Yun meluruskan dadanya, meludahi Tan Yun, dan berkata dengan kejam, kamu binatang jahat. Lihat, semut yang bisa dihancurkan sampai mati. Sekarang Tuan Suci ini telah mengumumkan bahwa aku akan mengusir keluarga Tan Anda dari kota Wang Yue dari dinasti Suci Huangfu, ucap dari Tuan Suci Huangfu. Menghadapi penghinaan, ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan. Sorot matanya membuat Tuan Suci Huangfu merasa berbulu di hatinya dan menggigil di tulang punggungnya. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa Tuan Suci Huangfu hanya berada di tingkat ke-9 dari alam roh. Tan Yun tenang, tetapi hatinya penuh amarah. Jika dia tidak khawatir akan mempengaruhi penduduk kota yang tidak bersalah, dia akan menghancurkan mayat Tuan Suci Huangfu menjadi 10.000 keping. Setelah Tuan Suci Huangfu mempermalukan Tan Yun, dia dengan hormat berkata kepada Ding Suya, saya akan mengirim wakil komandan Ding dan semua senior yang telah datang ke dinasti Suci Huangfu, ucap dari Tuan Suci Huangfu. Setelah itu, Ding Suya mengorbankan perahu roh yang akan diikat dengan tali abadi. Setelah Tan Yun yang terikat dilemparkan ke perahu roh, dia mengendarai perahu roh, membawa 67 ahli di alam Ascension lainnya, lepas landas ke langit, dan terbang menuju Zhongnan Xianshan yang jauh. Di depan 10 hari, Ding Suya akan menunggu seseorang, terbang di atas dinasti suci Huangfu, melewati pegunungan, dan datang ke dataran tak berujung. Selama periode ini, Ding Suya dan pemberi sanksi lainnya terus mempermalukan Tan Yun. Tunggu, Tan Yun telah bertahan. Faktanya, Tan Yun tidak tahan lagi, dan membalas dendam ketika dia meninggalkan kota Mochizuki.
Tapi Tan Yun tidak ingin warga sipil yang tidak bersalah mati karena pertempuran sengit, jadi dia bertahan sampai sekarang. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa tidak ada jejak manusia di dataran itu. Dia segera mengirim transmisi suara yang kejam ke semua orang di menara. Selanjutnya, Kera Tua, kamu akan berurusan dengan 12 tuan dari tingkat ke-8 alam Ascension, tentu saja aku akan membantumu. Pria besar, Moer, Su Bing, dan Suzhen menghadapi musuh di level ke-7 dari alam Ascension. Ying Ying, Yukin, Xianer, Meng Yi, Zian, Xiao, kalian berurusan dengan tingkat ke-4 dan ke-5 dari alam Ascension. Raja beruang naga Tian Luo, ketika Anda membunuh musuh dengan mereka, Anda bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan mereka. Ingat, jika Anda dapat menangkapnya hidup-hidup, Anda dapat menangkapnya itu hidup-hidup. Jika kamu tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, maka, bunuh, ucap dari Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, pada saat ini, di perahu roh, seorang wanita tua di tingkat ke-7 dari alam kenaikan memandang Tan Yun dan berkata dengan senyum menghina, "Bajingan kecil, apakah kamu tuli atau bisu? Jangan kentut selama 10 hari, ucap dari wanita tua itu." Mendengar hal itu, Tan Yun yang dari tadi terdiam menatap wanita tua itu dengan garang dan berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu," ucap dari Tan Yun. Wanita tua itu berjalan menuju Tan Yun dengan marah, tanpa menunggu kata-katanya jatuh, sebuah adegan yang membuatnya dan semua pemberi sanksi tidak bisa dipercaya terjadi. "Buka untukku," ucap dari Tan Yun. Mereka melihat Tan Yun, yang diikat ke perahu roh, tiba-tiba, ukuran tubuhnya meroket hingga 200 kaki, dan senjata abadi kelas atas yang mengikat putus. Para pemberi sanksi, termasuk Ding Xuya, memiliki gelombang mengerikan di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tubuh fisik Tan Yun akan begitu kuat sehingga akan mematahkan tali abadi senjata abadi kelas atas. Kera tua, lelaki besar, dan semua orang, bunuh, ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang terkejut, Tan Yun yang tingginya mencapai 200 meter, menunjukkan baju besi emas dari kekuatan spiritual emasnya. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan penduduk desa yang dibantai, dan penghinaan yang dideritanya dalam 10 hari terakhir, dan dia benar-benar bersemangat. "Sialan pertama matikan api dan bicarakan," ucap dari Tan Yun. Wosh! Tan Yun melayang ke udara, berbicara lebih cepat dari kemudian, dia muncul di atas wanita tua yang baru saja mempermalukannya, mengangkat kaki kanannya yang besar dan menginjak wanita tua itu. "Wakil Komandan selamatkan aku," ucap dari wanita tua itu berteriak ngeri ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali. "Selamatkan pamanmu, pergi ke neraka," ucap dari Tan Yun meraung dan menginjak bagian atas kepala wanita tua itu dengan kaki kanannya. Retakan. Tiba-tiba, darah berceceran, dan wanita tua itu meledak di bawah kaki Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menginjak perahu roh artefak peri berkualitas tinggi dengan tendangan penuh amarah. Bang! Tabrakan! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, perahu roh yang panjangnya ribuan meter, terkoyak dan berubah menjadi potongan-potongan yang melesat melintasi langit. Dan wanita tua yang bermartabat dari tingkat ke-7 dari alam Ascension tidak memiliki tulang, dan jiwanya dihancurkan. "Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu masih tidak bisa lepas dari telapak tangan wakil komandan hari ini, hahaha, karena kamu ingin melawan, maka wakil komandan akan memukulmu," ucap dari Ding Xuya. Alasan mengapa Ding Xuya mengikat Tan Yun sebelumnya, hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menggunakan hukuman kekerasan terhadap Tan Yun, dan itu adalah kecerobohannya. Dia selalu berpikir bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ketiga dari alam Ascension, seperti semut di depannya. Tidak sampai sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Ding Xuya yang tertawa marah, memegang tongkat berkepala naga, melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun, melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba,
kepala naga di tongkat, terbang menjauh dari tongkat, dan berubah menjadi tengkorak naga 1000 kaki dari langit, membuka mulutnya dan menggigit dengan muram ke arah Tan Yun. Uar. Dengan raungan, kera iblis pembantai surga terbang keluar dari menara suci yang indah di telinga Tan Yun, seolah-olah keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Kera iblis pembantai surga sekarang menjadi orang dewasa peringkat 10 yang bermartabat. Bahkan jika ia tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, wilayahnya setara dengan alam kenaikan tingkat 9. Selain itu, apakah ia memiliki kekuatan lompatan? Tan Yun yakin bahwa kekuatan kera tua saat ini cukup untuk membunuh kekuatan besar teratas dari alam Ascension biasa. Hancurkan untukku, ucap dari kera iblis pembantai langit bahkan tidak mau repot-repot bertambah besar. Dia membubung ke langit, melambaikan tongkat hitam dan menghantamkannya ke kepala naga. Ledakan. Kerangka kepala naga hancur ke udara dan hancur dalam kehampaan. Ah, Ding Xuya ketakutan dan berteriak. Kera iblis ini adalah orang yang membuat kerusuhan di kota Kekaisaran Nangong dengan Tan Yun saat itu. Kera iblis ini memiliki kemampuan untuk menantang tingkat berikutnya. Dia di tingkat dewasa urutan ke-10, kita mungkin bukan lawannya, semua sangsi mematuhi perintah, cepat bubar dan melarikan diri, dan mereka yang selamat beritahu kepala sangsi, ucap dari Ding Xuya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.